Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Baik, perkenalkan, saya Jilan Hamidah dari kelas TI 22C7 dengan NIM 3122105562. Nah, di sini saya membuat aplikasi laundry dengan menggunakan Visual Studio 2022. Nah, di sini terdapat halaman from home, lalu ada halaman from laundry, lalu ada from login, dan juga splash screen. Nah, di sini terdapat home login. Kita dapat membuatnya dengan label, text box, dan juga button. Di sini kita bisa cari aja di toolbox seperti button atau label dan juga text box. Nah, setelah itu kita dapat mengaturnya dengan cara di text box kita ke bagian properties, lalu ubah name-nya dengan txt username atau apapun name yang kita mau. Begitupun dengan text box dari password. Lalu di sini juga ada button dari login dan juga button dari logout. Lalu kita bisa mendouble klik button login untuk memberikan codingnya. Nah, ini tuh berupa username yang di text box tadi dengan txt username.text dan juga password sama dengan txt password.text. Nah, ini tuh untuk memberikan nama pada username dan juga passwordnya, memberikan karakter. Jika username-nya admin dan passwordnya ini, maka kita memberi karakter from home. Jadi dia akan memunculkan from home. Nah, jika tidak, jika kita mengisi password yang salah, dia akan memunculkan pesan maaf username atau password salah. Nah, ini terdapat splash screen dari laundry. Di sini kita bisa membuatnya dengan cara kita bisa memberikan panel yang ada di bawah sini di search toolbox, yaitu panel. Kita bisa drag and drop terus taruh di sini. Lalu di sini kita bisa menyetingnya dengan cara di sini kita bisa memilih background image. Kita bisa pilih. Nah, di sini terdapat local resource, kita bisa import. Nah, di sini kita bebas untuk memilihnya yang ada di komputer kita. Lalu setelah itu klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih layout dari backgroundnya. Nah, di sini saya pilihnya stretch untuk menyesuaikan tampilannya. Nah, lalu di name-nya saya di sini menggantinya dengan splash screen. Dan di sini saya mengubah center position-nya itu menjadi center screen karena untuk membuat si tampilan ininya itu berada di tengah-tengah. Di sini pun kita bisa menambah timer. Nah, di timer kita bisa mengkliknya 2 kali. Nah, pada timer ini terdapat panel yang tadi sudah kita berikan, yaitu panel dengan lebar kurang lebih 3. Nah, jika panel 2 lebarnya lebih dari sama dengan 659, nah kita bisa mendapat ini dari mana? Kita tuh bisa mendapat ini dari lebar size-nya. Lebar size dari from laundry. Nah, dari sini. Maka kita taruh di sini. Maka timer akan stop dan menampilkan from login dan menampilkan from login. Dan ketika menampilkan from login, si splash screen ini akan disembunyikan. Ketika kita mengklik log off, di sini kita bisa menambahkan mi.close dan juga splash screen.close. Nah, ini tuh fungsinya untuk memberhentikan aplikasi dan juga menutup splash screen. Lalu di sini terdapat from home. Nah, from home itu adalah tampilan dari aplikasi setelah kita login. Nah, di sini kita bisa membuatnya dengan menambahkan menu strip pada search toolbox. Seperti ini, kita bisa mendrag and drop ke dalam sini. Lalu kita juga dapat menyetingnya dengan mengklik bagian laundry, double klik. Nah, ketika kita klik, di sini kita bisa menambahkan from laundry to show, yang artinya dia akan menampilkan from laundry. Lalu di sini kita juga bisa menyeting yang bagian exit. Di sini kita bisa menambahkan from login to show, yang artinya ketika kita mengklik exit maka akan kembali ke halaman login dan akan menyembunyikan from home. Lalu di sini terdapat from laundry. Nah, di sini kita dapat membuat tampilannya seperti memakai label, memakai text box, dan juga memakai button.
Nah, di sini kita bisa memilih fontnya juga, font, size-nya, dan juga color-nya. Di sini yang akan kita setting adalah di bagian combo box. Nah, di sini juga kita bisa memberikan combo box. Di sini kita dapat menyeting combo boxnya. Kita bisa memberikan name-nya, seperti di sini saya memberikan jenis pelanggan. Lalu kita dapat menyeting textbox dari beratnya dengan merubah name di properties. Kalau di sini saya merubahnya dengan txt berat. Lalu di sini juga sama, saya menyeting bagian labelnya dengan merubah label name di properties dengan label harga per kilo. Di sini saya juga menyeting bagian label jumlahnya di properties. Di bagian name-nya saya tulis label jumlah. Di sini pun sama, saya memberikan settingan kepada text box-nya dengan memberikan name txt bayar. Di sini pun sama, saya memberikan label pada name-nya dengan label kembalian. Lalu di sini kita bisa menyetingnya dengan mendouble klik button bayar. Nah, di sini sebenarnya sudah masuk ke dalam codingan dari from laundry. Seperti ketika kita klik button bayar, dia akan menampilkan hitung total. Nah, hitung total itu didapatkan dari sini. Kita membuat private sub hitung total dengan karakter var berat as integer. Nah, integer itu untuk memberikan tipe data berupa angka. Jadi jika integer.type price txt berat, nah di sini kita mengambil angka dari text box yang berat itu. Kita mengambil dari txt berat yang ini. Maka jika var beratnya 0, dia akan menampilkan message box berupa berat harus diisi. Jadi ketika from laundry tampil, harga per kilonya itu ini 0. Jika tidak, kita membuat var harga per kilo dengan tipe data integer, kita mengambil get harga per kilo. Lalu kita membuat karakter juga, yaitu var total dengan tipe data integer sama dengan var berat dikali var harga per kilo. Kita membuat private function. Jadi di sini kita memberikan private function kepada get harga per kilo dengan tipe data integer, menentukan harga per kilo berdasarkan jenis pelanggan. Jika jenis pelanggan atau combo box itu saya pilih umum, maka akan menampilkan harga per kilogram umum. Tetapi jika saya memilih jenis pelanggan di combo boxnya itu pelajar, maka akan menampilkan harga per kilogram pelajar. Jika tidak, maka umum akan menampilkan umum lagi. Nah, kita dapat mengambil harga per kilogramnya tuh dari sini. Kita membuat private const di bagian public class from laundry. Di sini kita dapat menambahkan harga per kilogram as integer 3.500 dan harga per kilogram pelajar as integer 3.000. Jadi dia akan menampilkan harga 3.500 dan juga 3.000. Dan di sini label jumlahnya akan mengambil dari get harga per kilo dengan var total to string. Jika tidak, maka akan menampilkan masukan berat yang valid. Lalu di sini saya menyeting combo boxnya dengan cara mendouble klik. Nah, di sini saya mengambil combo box dari update harga per kilo. Nah, di sini saya buat private sub untuk update harga per kilo dengan cara mengupdate label harga berdasarkan jenis pelanggan yang dipilih, dengan cara membuat karakter dengan dim harga per kilo as integer sama dengan get harga per kilo. Lalu label harga per kilo .text untuk menampilkan sebelumnya dengan teks yang kosong dan harga per kilo to string. Lalu di sini saya juga menyeting formnya langsung dengan double klik form tersebut. Nah, di sini kita bisa memberikan jenis pelanggan .item add umum untuk menambahkan tulisan umum dan juga menambahkan tulisan pelajar pada combo boxnya. Lalu update harga per kilo. Lalu terakhir saya edit text box untuk bayar. Nah, di sini kita mengambil hitung kembalian. Di sini kita membuat private sub hitung kembalian dengan membuat dim var jumlah, membuat karakter jumlah dengan tipe data integer. Sama seperti hitung total, tetapi di sini kita mengambil dari label jumlah, dari label jumlah yang di sini .text replace var jumlah. Nah, di sini replace itu untuk mengubah, jika nominal yang dibayar berubah, maka dia akan otomatis berubah.
Nah, lalu di sini saya membuat karakter dim bayar as integer. Nah, ini itu untuk mengambil dari teks bayar mengambil dari teks bayar yang dikurang dengan dikurang dengan jumlah ini. Maka dia akan otomatis menampilkan hasil kembalian dari jumlah yang dibayar. Seperti itu codingan dari aplikasi yang saya buat. Nah, ketika selesai mengoding, kita bisa langsung menyimpan dengan cara save all. Di sini saya akan coba merunning aplikasi tersebut dengan cara start. Nah, dari splash screen tadi kita langsung menampilkan home login. Kita di sini bisa langsung mengklik seperti username-nya. Saya akan mengklik admin, menuliskan admin, lalu passwordnya. Nah, ketika kita mengklik login, maka tampilan from home akan muncul. Lalu kita bisa memilih aplikasi laundry. Nah, maka tampilan dari from laundry akan muncul. Di sini kita bisa mengetik nama. Seperti saya, Dilan Hamidah. Nomor HP. Lalu di sini kita bisa memilih jenis pelanggannya. Di sini terdapat umum dan juga pelajar. Misal saya pelajar. Misal saya memilih pelajar. Nah, beratnya misal 10 kilo. Nah, ketika kita mengklik pelajar, dia di harga per kilo akan muncul nominal 3.000. Ketika kita klik umum, dia akan muncul 3.500. Di sini kita bisa mengklik bayar. Langsung menampilkan jumlah dari berat dikali dengan harga per kilo. Lalu di sini kita bisa membayarnya, misal uangnya sebesar 50.000, akan langsung tampil kembaliannya sebesar 20.000. Misal di sini kita pilih umum 3.500 harga per kilonya, lalu beratnya 5 kilo, kita bayar. Nah, dia akan menampilkan 17.500, kita bayar 20. Nah, maka kembaliannya akan 2.500. Nah, tetapi jika kita mengisi berat dengan 0 kg, maka berat harus diisi. Jika kita mengisi tidak valid atau isi tulisan, masukkan berat yang valid, seperti itu. Nah, kita bisa langsung meng-close aja untuk from laundry-nya. Nah, ketika kita klik exit, maka dia akan menampilkan home login kembali. Lalu kita bisa klik log off untuk memberhentikan aplikasi. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Seperti itu aplikasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.